Yang keempat, aliran kehidupan ilahi ke dalam hidup orang percaya akan terus mengalir seiring dengan terjadinya penyingkapan pewahyuan firman yang juga membersihkan, mengoreksi, membuat manusia rohnya jadi benar atau akurat di hadapan Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga menuliskan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Penyingkapan pewahyuan firman yang diterima oleh seseorang seharusnya akan membuat orang yang bersangkutan jadi mulai bisa melihat keadaan hidupnya atau situasi sekelilingnya dari kacamata Tuhan. Inilah yang membuat berbagai kecemaran atau kekotoran dari dunia ini jadi tersingkir dari hidup orang percaya. Oleh karena aliran firman hidup yang membersihkan pikiran atau sudut pandang dan emosinya. Memiliki motivasi hati yang tahir atau tulus itu tidak mudah. Terkadang orang yang bersangkutan tidak menyadari bahwa niat atau motivasi hatinya dalam melakukan sesuatu yang baik atau benar sesungguhnya sudah tercemar oleh karena adanya kepentingan diri sendiri atau berbagai emosi negatif lainnya. Hingga sekarang ini, salah satu kesulitan terbesar yang terus dihadapi oleh para penegak hukum adalah mengungkap suatu motif atau niat dari seseorang. Hanya penyingkapan pewahyuan firmanlah yang bisa mengekspos maksud hati dan pikiran seseorang. Kitab Ibrani 4 ayat yang ke-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, "Oh, firman Allah sungguh hidup dan berkuasa, karena kita mengalami bahwa firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam." Jadi firman Allah sangat berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita, sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. Pada saat Yesus dan murid-muridnya hendak ke Yerusalem dan mereka melewati kota-kota orang Samaria, Yesus berniat mengunjungi mereka. Tapi saat orang-orang Samaria mengetahui bahwa tujuan Yesus yang sesungguhnya adalah menuju ke Yerusalem, mereka pun menolak Dia. Mendapati penolakan orang-orang Samaria terhadap guru mereka, Yakobus dan Yohanes sudah siap untuk memanggil api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan kepada kedua muridnya itu. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-54 menuliskan, ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Dalam ayat yang ke-55 dalam terjemahan New King James Version dituliskan, "But he turned and rebuked them and said, You do not know what manner of spirit you are of." Yesus menegur murid-muridnya dan berkata, "Kamu tidak tahu roh apa yang mengarahkan kamu." Hingga sekarang ini, ada banyak jemaat dan bahkan para pemimpin yang menjalani kehidupan mereka dengan terus memanifestasikan roh yang tidak benar atau tidak akurat. Inilah yang menjadi sumber dari berbagai perselisihan maupun perpecahan dalam gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Hampir tidak ada yang menjaga manusia rohnya untuk tetap akurat seperti yang dilakukan oleh Samuel. Bayangkan, Samuel terus melihat bagaimana Imam Eli sama sekali tidak mengerjakan tugas atau fungsinya sebagai seorang imam dan hakim di Israel. Dia hanya menggemukkan dirinya sendiri dari berbagai persembahan terbaik yang Israel ingin persembahkan kepada Tuhan. Sama sekali tidak mengindahkan kelakuan anak-anaknya yang berbuat dosa, bahkan di pintu kemah pertemuan. 1 Samuel 2 ayat 22-29. Dia sendiri juga mendengar secara langsung dari mulut Tuhan bagaimana Tuhan akan menghukum Imam Eli dan keluarganya. 1 Samuel 3 ayat 11-18. Tapi tidak ada sedikit pun muncul dalam pikiran Samuel untuk menyingkirkan kepemimpinan Eli dan anak-anaknya. Bahkan saat anak-anak Imam Eli mati, termasuk Imam Eli sendiri, sama sekali tidak ada niat dari Samuel untuk mengambil alih kepemimpinan di Israel. Meskipun ke dalam hidupnya
Tuhan sudah berkali-kali menyatakan dirinya, memberikan firman atau nubuatan, dan semua perkataan yang Samuel sampaikan dibuat Tuhan terwujud dalam kedaulatannya. Dan lebih spektakuler lagi, seluruh Israel sudah mengenali keberadaan Samuel yang kepadanya dipercayakan jabatan sebagai Nabi Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 19-21. Bahkan ada jeda lebih dari 20 tahun antara kematian Imam Eli hingga akhirnya Samuel mengambil alih kepemimpinan sebagai hakim di Israel. 1 Samuel 7 ayat 2-14. Samuel memutuskan untuk tidak mengangkat dirinya sendiri walau sebetulnya semua sudah siap, dan mengarahkan dirinya untuk segera mengambil alih kepemimpinan di Israel. Roh yang benar atau akurat membuat Samuel dengan tekun atau setia dan tenang menunggu tangan Tuhan sendiri yang mengangkat hidupnya. Saya berdoa biarlah generasi orang percaya atau orang-orang benar dan para pemimpin di akhir zaman ini terus diperlengkapi oleh Tuhan dengan hati yang tahir dan roh yang benar atau roh yang akurat. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Amin.